Bismillah bi walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat sebuah fakta menarik di dalam sebuah diskusi yang mana ada seorang Kristen yang pernah meninggalkan Tuhan Yesus, dan kali ini dibimbing oleh orang atau apologetik Kristen yang sedang naik daun, dan dia sedang membimbing supaya kembali kepada kekristenan. Ceritanya menarik dan ada banyak orang yang dilayani. Teman-teman, mari kita simak dengan baik dan kita berikan tanggapan dan sebagai antisipasi supaya kita ketika percaya kepada Tuhan Yesus, kita belajar untuk bertumbuh dan terus mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi. Ini dia videonya. Aku Kristen dari kecil, terus udah 3 tahun ini aku mualaf, Kak. 3 tahun ini mualaf, kebotolan apa lagi kah yang kau ikuti ini? Terus aku mau nanya, aku udah mulai mau mengikuti Yesus, apakah kalimat syahadat yang aku ucapkan itu masih berkuasa atas diri aku, Kak? Coba ditanya dulu, Teh. Tanya dulu nih. Ini yang huruf Arab ini Islam apa Kristen, Pak? Pak, yang huruf Arab Islam apa Kristen, Pak? Islam. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya silakan, Pak. Silakan. Yang Islam dulu ya, silakan. Baik. Jadi gini, kenapa dunia ini bisa diciptakan? Kalau menurut kami, karena ini diciptakan oleh Tuhan kami, ya kan? Jadi bagaimana menurut pendapat Anda mengenai kenapa dunia ini harus diciptakan? Tolong dijelaskan menurut pemahaman Anda. Oke, sekian. Terima kasih. Kenapa dunia ini harus diciptakan begitu, Pak? Iya. Nanti ketika raja kami itu sudah datang sebagai hakim, nanti saya tanyakan ya. Kenapa Yesus, kenapa engkau menciptakan dunia ini? Kenapa begitu? Tapi gini ya, untuk manusia ya secara khusus ya, kenapa Tuhan itu sampai menciptakan manusia dan segala ciptaannya, itu adalah untuk membagikan kasihnya. Buktinya apa? Allah itu menjadikan manusia sebagai mandatarisnya untuk memelihara bumi. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Itu perintah Allah kepada Adam dan Hawa. Artinya apa? Bumi dan segala isinya dan alam semesta ini, dan juga manusia yang ada di dalamnya dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, itu Allah ciptakan sebagai tanda bahwa Allah itu kasih. Sejak kekekalan, Allah itu sendiri, Sang Bapa itu sendiri berdiam dengan roh dan firman-Nya, itu saling mengasihi. Tetapi Ia menciptakan objek lain, yakni alam semesta ini, di luar daripada dimensi Dia, untuk mengaliri kasihnya itu. Karena Allah adalah kasih. Selain daripada Allah adalah kasih, Allah itu adalah kekal. Jadi bumi ini Dia ciptakan, kemudian Dia menciptakan manusia, itu adalah sebagai tanda kasihnya. Karena Dia memiliki kasih. Karena Dia memiliki kasih yang kekal itu, maka Dia memiliki atau menciptakan objek untuk dikasihi. Yaitu siapa? Manusia. Jadi penciptaan manusia, alam semesta langit dan bumi itu dilakukan oleh Allah adalah untuk bagaimana Ia menyatakan kasihnya itu. Jadi Allah kami itu tidak pernah menciptakan manusia untuk dimatikan, atau tidak pernah menciptakan manusia dengan membawa agama. Manusia pertama yaitu Adam itu tidak diberi agama. Manusia Adam yang pertama itu tidak diberi doktrin. Adam, manusia pertama diciptakan, itu tidak diberitahu bahwa ini loh, aku loh, enggak. Jadi manusia itu diciptakan yang membagi kasihnya diberikan dengan kehendak bebas atau free will. Kehendak yang benar-benar bebas. Dimana dengan kehendak bebas itu Adam dan Hawa bisa bertindak dengan kemauan mereka sendiri. Tapi, ya, karena Allah itu menciptakan manusia dengan kehendak bebas, namun manusia itu memilih untuk menyalahgunakan kehendak bebasnya dengan berpihak kepada dosa. Nah, dosa inilah yang menyebabkan keterpisahan antara Allah dengan manusia. Gitu. Jadi Allah kami tujuannya menciptakan itu tidak dengan menciptakan agama, menciptakan kekhalifahan, membuat sesuatu, bukan. Adam itu diciptakan untuk membagi kasihnya. Mute dulu kemarin. Mute dulu. Di mute. Lanjut. Mengenai Tuhan Anda sendiri, bahwasanya Tuhan Anda tuh menciptakan agar Suaranya digedein Pak, kecil Pak. Digedein Pak, kecil. Oke, saja saya aja. Jadi nggak perlu banyak ribet pertanyaan dari saya. Nah, jadi gini, kan Anda bilang Tuhan Anda tuh seperti itu. Oke, saya pahami apa makna dari kata Anda. Jadi gini, saya ini sedikit ada hal yang kekecewaan terhadap, ya paham sendiri Anda mengatakan bahwa
sesungguhnya Nabi kami ini yang Anda katakan saya lihat di komen itu sangat terpukau lah, sangat terkenal lah di hati kami, sehingga kami ini banyak hal yang tak menerima di hati setiap Islam. Jadi Langsung to the point, apa maksud Bapak? to the point. Maksud Anda seperti itu, mengapa mengatakan Nabi kami seperti itu? Tunjukkan buktinya, satu aja. Buktinya ya saya mengatakan atau menyebutkan nabimu sebagai apa? Yang saya baca. Enggak, tunjukkan sekarang buktinya ke saya. Kamu jangan fitnah saya. Tunjukkan. Oke, nanti saya DM ke kamu aja. Iya, kalau tidak ada, kamu bertanggung jawab nggak dengan ucapanmu ini? Bukan, Kamu sudah merusak nama saya di sini. saya tidak merusak, saya hanya membawa Anda. Hanya Membawa ingin saya bertanya kemana? saja. Saya tidak merusak Anda. Saya tidak merusak nama Anda. Saya hanya minta bukan penjelasan kayak bukti apakah ini benar atau enggak gitu. Saya nih manusia yang penuh penasaran. Iya, makanya kalau kamu mau mendakwa saya, bawa sekarang ke hadapan saya buktinya. Sekarang juga. Kamu open cam, tunjukkan di mana saya menyatakan itu. Cepat. Sekarang saya mau. Ini di hadapan 784 orang. Kamu jangan sembarang ngomong. Ya, aman. Saya Iya. nggak sembarang ngomong. Cepat. Jadi kamu jadi orang itu jangan mau digoreng sama orang yang nggak belajar. Ini dia keluar atau gimana? Turun sendiri, nggak ada dikeluarin. Mental koneksi kali. Buktikan aja. Saya Nggak ada di kick ya. Lanjut. enggak, biar aja. Halo, assalamualaikum. Yang silakan Siapa Pak. yang ngomong? Ini bentar dulu nih. Satu-satu antri. Ya. Aku mau nanya aja. Komaran antri. Kalau nggak antri turun. Bukan kamu yang ini banyak nih yang duluan naik dari kamu tadi. Oh ya. Di mute dulu. Nggak tertib kalau nggak gitu nggak tertib orang ini karena kecil. Ina silakan Ina Kristen Islam. Shalom. Ina. Nggak nyaut saya turunkan ya karena ini udah dipanggil beberapa kali nih. Niel silakan Niel. Satu. Jadi Niel ada yang mau disampaikan Niel ya silakan. Selamat pagi semuanya. Ya pagi. Oke, baik. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu, nama saya Niel dan saya manusia tersesat. Kedengaran? Saya dengar silakan Pak lanjut aja. Oke. Allah sang Bapa di ajaran Kristen menciptakan manusia pertama itu adalah Adam dan Hawa. Adam dan diambil dari tulang rusuk si Adam itu Hawa. Benar kan? Selesaikan aja dulu berbicara Pak. Jangan dulu mencari pembenaran dari kami. Lanjutkan dulu aja sampai selesai. Oke, siap. Adam dan Hawa ini mempunyai anak berapa? Ada banyak Pak anak-anaknya, cuma yang dicatatkan oleh Musa itu Kain dan Habel digantikan oleh Set karena dibunuh oleh Kain. Oke. Terus saya lanjutkan. Ya silakan. Santai aja Pak. Nggak usah seperti pengacara. Silakan. Berarti Kain dan Habel. Kain dan Habel sudah mati digantikan oleh Set. Oke, dan sudah mati tinggal Set. Oke, iya betul. Terus bagaimana manusia bisa hidup di dunia ini sedangkan yang ada cuma 3 orang, Adam dan Hawa dan anak Baca dulu Kejadian 5 bahwa Adam memperanakkan anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Kejadian 5 ayat berapa? Baca aja semua. Bentar ya. Ya bentar. Oh, enggak kan saya nanya. Iya. Sabar dulu Pak, Pak. Adam dan Hawa di Alkitab kami itu anaknya banyak, tapi tidak semuanya dicatat sama Musa. Hanya yang penting-penting aja, karena Alkitab bukan buku sensus. Baca Kejadian 5, Pak. Ini saya baca nih. Adam dan Hawa memperanakkan banyak anak laki-laki dan perempuan. Oh. Ini dibaca nih. Dibaca nggak nih? Udah. Lanjut. Udah kan ya Pak itu? Oke. Ya, Lalu? kan di sini cuma cari tahu ya kan. Iya, ada. Jadi Adam dan Hawa itu awal yang dicatatkan oleh Musa ya, yaitu Kain dan Habel. Tapi Habel ini kemudian digantikan posisinya oleh Set karena karena Habel itu telah mati dibunuh oleh Kain. Nah, kemudian Set ini menikah dengan anak-anak perempuan Adam lainnya. Kain menikah dengan Naamah. Naamah itu adalah perempuan yang sangat cantik di Alkitab. Nah, kemudian anak-anaknya Kain dari Naamah dan anak-anaknya Set itu kawin campur. Kemudian lahirlah anak-anak Nefilim. Nefilim itu adalah anak-anak yang jatuh dalam dosa. Jadi semuanya jadi bercampur baur. Nah, karena Tuhan melihat semuanya itu telah berdosa, maka datanglah air bah, menyisakan Nuh. Nah, Nuh ini kemudian memiliki 3 anak. Aduh, diam dulu Bapak. Kemudian Nuh ini punya 3 anak, ya. Ada Sem, ada Ham, ada Yafet. Nah, Sem ini memperanakkan, Sem, Ham, dan Yafet ini kemudian menggenealogikan bangsa-bangsa. Sem itu untuk orang-orang Timur Tengah, Ham itu untuk orang Mesir dan Afrika, Yafet itu untuk orang-orang Asia dan Eropa. Hanya Alkitab satu-satunya di dunia, kitab suci yang berbicara tentang genealogi bangsa-bangsa. Nggak ada yang lainnya. Hanya Alkitab, itu fakta yang tidak bisa dibantah. Hanya Alkitab yang menjabarkan genealogi bangsa-bangsa dari sejak Adam, secara detail sampai kepada Nuh. Gitu. Jadi ada urutannya Pak. Dari Adam
Kemudian Kain Habel, Habel mati diganti Set. Kemudian anak-anak Kain, Kain menikah dengan anak perempuan Adam, dengan Naama ya. Kemudian Set juga menikah lagi dengan anak perempuan Adam yang lain. Kawin campur, lahirlah semua orang berdosa. Nah, orang berdosa itu kemudian jahat di mata Tuhan semuanya. Kemudian tinggal Nuh sebagai orang benar. Maka semuanya di bumi hanguskan dengan peristiwa air bah. Nuh memperanakkan 3 anak, ada Sem, Ham, dan Yafet. Sem memperanakkan orang-orang di Timur Tengah. Ham itu memperanakkan orang-orang Mesir dan Afrika. Yafet itu orang-orang Asia dan orang-orang Eropa. Gitu, Pak. Oke, berarti Adam dan Hawa ini mempunyai banyak anak ya? Iya, betul. Mereka saling nikah. Iya, saling menikah. Perkawinan saudara itu incest. Iya, betulnya sekarang. Iya, iya, betul. Makanya mereka jatuh ke dosa. Iya, perkawinan saudara. Saat itu perkawinan saudara itu tidak masalah, Pak. Hawa aja diambil dari tulang rusuk Adam, artinya Hawa pun dari darah Adam. Tapi tetap kok dinikahi oleh Adam. Kawin. Jadi nggak masalah. Pernikahan saudara itu nggak masalah. Perkawinan saudara tidak masalah. Hawa aja dari Adam loh, Pak. Dari darah Adam. Kan Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Dari Adam juga diambil. Berarti sekarang di ajaran Kristen itu dipersilakan nikah saudara. Ya enggak boleh, karena itu sekarang moralnya sudah berbeda. Waktu itu ya Pak, DNA-nya manusia tidak seperti sekarang. Pernikahan itu tidak diperbolehkan ketika hukum Taurat turun pada zaman Musa di Imamat 18. Itu baru diatur ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka udah banyak penyakit turunan, kutuk itu masuk. Sehingga kalau kawin dengan orang yang sedara atau terlalu dekat hubungan sedaranya, itu akan terjadi penyakit turunan, ngerti ya? Kita ini memang Alkitab mengatakan di Kisah Rasul 17 ayat 26, seluruh manusia di bumi itu diciptakan hanya dari satu darah, darahnya Adam. Memang kita ini semua sedarah, Pak. Kalau Bapak merasa Bapak turunan monyet, ya itu deritamu. Berarti kita berbeda spesies, ya. Tapi Alkitab mengatakan seluruh manusia di dunia ini satu darah, kecuali Yesus, karena Yesus tidak lahir dari hubungan biologis laki-laki dan perempuan, sehingga Yesus itu tidak mempunyai darah Adam. Satu-satunya yang di dalam tubuhnya itu tidak mempunyai darah Adam hanya Yesus. Walaupun dia lahir dalam rupa manusia, tapi dia nggak mempunyai darah dari Adam yang diturunkan dari Bapak. Ngerti ya, Pak ya? Oke, ngerti. Oke. Saya sudah ambil poin di sini, berarti yang tidak kena darah Adam itu cuma Yesus Kristus. Karena dia adalah firman dari Sang Bapa. Benar kan? Iya. Ini Bapak ini Kristen apa Islam sih? Kan saya udah bilang, saya manusia tersesat. Enggak, Bapak itu Kristen apa Islam? Enggak jelas banget, heran gua malu. Enggak, saya tidak. Pak, di KTP Bapak agamanya apa, Pak? Saya sudah bilang, saya manusia tersesat. Saya enggak agama. Pak, Bapak punya KTP kan, Pak? Di KTP Bapak apa yang tertulis agamanya, Pak? Kalau saya banyak agama. Di KTP Bapak ada ya, di KTP tertulis 5 agama, Pak. Saya banyak agama. Enggak. Kita kan cari di sini. Boleh enggak? Gini, Pak. Pak, kami kan menghargai Bapak. Boleh nggak Bapak menghargai kami juga? Oke. Boleh nggak? Tolong jawab pertanyaan kami. Di KTP Bapak tertera agamanya apa, Pak? Silakan jawab. Kalau agama saya Konghucu. Di KTP Konghucu? Iya. Jangan berdusta ya. Oke, tapi Nah, ini saya tanya dulu, Pak. Ada berapa ritus Konghucu, Pak? jangan tanya agama saya. Kan saya Oh, saya pengen tanya memastikan aja. Ada berapa ritusnya, Pak? bentar dulu. Saya mau konfirmasi aja. Ada berapa ritusnya? Tenang dulu. Kan Mungkin nggak Iya, nggak praktek usah kali, begitu. walaupun Konghucu. Enggak. Mungkin dia nggak praktek kali. Bapak cuma KTP doang kali Konghucu ya. Tapi nggak. iya, KTP doang cuma. Iya, benar. Dia praktek, dia udah. Terlalu banyak yang begini, Pak. Iya, saya cuma Konghucu KTP agamanya. Nah, sekarang tadi banyak saya sudah ambil poin. Berarti yang tidak kena darah Adam dan Hawa itu cuma Yesus Kristus. Benar kan? Iya, betul. Oke. Di ajaran agama Kristen, adakah yang meyakinkan manusia di dunia ini akan masuk surga? Halo, jelas. Yesus itulah firman Allah yang menjadi manusia. Dialah manusia yang pertama kali bangkit dan sekarang ada di sorga. Nabi Bapak bangkit nggak di Konghucu? Jangan tanya agama saya, kita lagi ngebahas. Ya, kan ini. Iya, Pak. Konghucu. Satu-satunya manusia yang pernah bangkit dari kematian siapa saya tanya? Saya pernah pergi itu ya, waktu itu kita doa lagi ke China. Saya itu pergi, sebentar Pak. Saya itu pergi ke kuburannya Konfusianisme. Dia punya anak tuh. Konfuce, anaknya kalau nggak salah Kong siapa gitu. Ada kuburannya semua, Pak. Kita ke kuburannya. Nah, Oke. kalau Kongguan, kalau cicitnya si Kongguan itu ada di Jawa, Pak, cicitnya. Kongfuse, Kong Sapa, Kong Zi, apa Kong Sapa gitu loh, gue lupa deh namanya. Kongguannya tuh ada di Indonesia, Pak. Tuh Bapak kalau lebaran kan beli tuh roti Kongguan itu, ngerti kan? Ah, itu keturunannya Kongfuse. Kongfuse mati, Pak. Kuburannya ada, saya ke kuburannya waktu itu. Ibu lebih paham agama saya daripada saya. Paham lah. Bukan, saya paham. Saya Gimana tahu, sih? karena saya terus terang Bapak, mengenalnya. Bapak ini lucu. Bapak ini lucu loh. Ya, kita ke Tempat Shanghai, ibadah, beberapa Pak, tempat tempat ibadah waktu Konghucu itu. namanya apa, Pak? Dia Saya kongsi tahu jadi-jadian dia ini. Enggak, Konghucu saya jadi-jadian. Bapak selalu ibadah di suatu tempat namanya apa, Pak? Kongguan. Konghucu jadi-jadian ya, Konghucu. Iya, betul Pak.
Kita KTP. Udah Pak. Udah. Penipu nggak usah dilayani ya. Ini banyak yang lebih jujur kita ini. Silakan lanjut ini dengan siapa ya? Sayur dulu. Dengan silakan Pak DXX ya. Pak DXX Islam Kristen Pak. Dax, Boleh bertanya nggak? Bapak Islam Kristen Pak. Saya Islam. Silakan. Ini pertanyaannya, sebelum Yesus disalib tuh kan berarti belum ada gereja gitu ya. Nah, karena jadi simbolnya gereja itu kan salib tuh. Iya nggak? Iya apa salah? Belum ada gereja karena arti gereja itu orang yang dipanggil keluar. Lalu bagaimana? Ya, Gedung sebelum gereja belum salib ya ada. nggak pakai Oke, simbol berarti- salib. Iya. Kristen Oh, berarti- mula-mula itu simbolnya ikan, Mbak. Oh, Namanya simbolnya ikan ya. Simbolnya ikan. Iya. Oh. Kristen itu simbolnya ikan. Terus? Jadi Karena dulu- waktu di zamannya Yesus Kristus itu orang Kristen itu beribadahnya tetap di gereja juga ya? Sinagoga Bukan, namanya, sinagog. di sinagoga. Di tempat ibadahnya Iya. orang Yahudi. Pada waktu itu kita sampai tahun 135 sebelum pemberontakan Simon Bar Kokhba, semua orang Kristen beribadah di sinagog-sinagog. Kita itu Kristen itu adalah bagian dari agama Yahudi, Pak. Karena kita Judaisme. orang Yahudi. Betul. Di Namanya sinagog. sekte jalan lurus ya. Jadi Kristen itu adalah bagian daripada sekte Yahudi seperti Farisi, Saduki, orang Selot, ya semua Kristen itu ibadahnya di apa Yahudi, di sinagog Yahudi. Oke, apa yang mau kamu tanya? Oke, thank you. Terima kasih. Pas gitu doang. Udah gitu doang. Ya Siap, udah, Pak. itu doang. Ya, makasih. Saya turunkan ya Pak. Makasih sudah bertanya. Silakan lanjut ke Cikgu. Silakan Cikgu. Halo Bang. Silakan Cikgu mau bertanya silakan. Iya, yang pertama aku hanya salam aja buat Kak Elia ya. Yang kedua Kak mau Salam bertanya. paus dong, kasih dia paus. Enggak. Ini Bu Sofi. Iya, Silakan. aku memang betul loh. Aku nggak memuji Kak ya, memang salut luar Kamu biasa. Kristen apa Muslim? Kristen Kak. Kristen lah ya. Kalau Muslim pasti nggak mungkin memuji Elia ya kan? Pasti. Iya. Jadi gini Kak Elia, aku mau bertanya yang di podcast kemarin kan. Itu Kak sama nggak? Maksudnya gini loh, kan kemarin Kakak bilang sempat ada tentang Isa dan Yesus itu Kak. Maksudnya memang pohon kurma pada saat itu nggak ada gitu Kak di daerah itu. Nggak ada. Ya, nggak di ada. Jericho. Pohon kurma itu di daerah Jericho, nggak di dataran tinggi. Bukan, mana ada pohon kurma di Migdal Eder itu? Ya bukan adanya di Jericho pohon kurmanya. Iya, di Jericho yang ada, bukan di Migdal Eder. Aku kan bilang di Migdal Eder, Bethlehem Efrata. Tempat kelahiran Yesus itu di Bethlehem, di kandang domba yang berupa gua, yang dituliskan oleh Bapak Gereja Eusebius. Itu dicatatkan loh Pak sejarahnya. Iya Pak. Iya. Cikgu. Oke Kak. Iya. Itu aja Nggak apa-apa ya. mau tanya. Iya. Antri ya yang ini. Saya turun lagi ya. Iya. Jadi Lanjut salam ke- sekali lagi buat Kak Elia ya, semangat Kak. Oke, Tuhan memberkati, Kak. salam, semangat ya Pak ya, Iya. tetap saling mendoakan. Iya, tetap semangat. Oh. Silakan Pak Salam. Nuah. Pak Nuah, salam. Ada yang ditanyakan Pak Nuah? Oh, selamat siang. Oh, ya cewek ya. Ya, Kak, aku mau Silakan. nanya. Aku Kristen dari kecil, terus udah 3 tahun ini aku mualaf, Kak. Ya, silakan. 3 tahun ini mualaf, kebotolan apa lagi kah yang kau ikuti ini? Terus aku mau nanya, aku udah mulai mau mengikuti Yesus, apakah kalimat syahadat yang aku ucapkan itu masih berkuasa atas diri aku, Kak? Lu harus dibaptis 5 menit dalam air. Jadi aku harus dibaptis lagi, Kak? Ya kalau aku jadi pendetamu, gua baptis, gua celupin lu 10 menit. Sejam lah Bu, minimal sejam. Minimal. 10 menit gua. Kebotolan Sejam. apakah yang menyebabkan kau coba ceritakan sama bundamu ini, Sofia? Kan aku pacaran sama non muslim. Pacaran lagi, ini kebanyakan pacaran-pacaran ya, Feb, ya. Ampun, kamu ya. Kamu Tidak ya, boleh. kamu ya, gara-gara itu apa namanya burung dalam sarung, kau tinggalkan Tuhan Yesus, hah?
Iya, Boleh. kesalahan aku. Bucin-bucin gak jelas nih, Bu. Sekarang kamu masih sama orang itu? Masih. Aduh, 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 Wah, aduh. kamu tinggalkan. Gak ada situ kehidupan yang kekal. Apa sih yang kamu cari di dunia ini? Hidup cuma berapa lama sih hidup ini? Dan sekejap kaca metong. Iya kan? Ntar kamu dipoligami, baru deh. Ini ya orang-orang ini. Nanti dari poligami, disakiti, baru nanti dar. Iya. Oh, Sekarang, jadi apa yang membuat kamu mau kembali sama Tuhan Yesus? karena aku ngerasa setelah jujur aku nggak ngejelekin ya, tapi selama aku belajar tentang ya Islam, ya aku lebih nyaman sama Tuhan. Aku lebih nyaman sama Tuhan. Lebih apa ya, hati aku lebih apa ya, hati aku ternyata cuman bisa nerima Tuhan aja, Kak. Apa yang kau pelajari tentang Islam? Sholat 5 waktu. Enggak, Ya, maksud aku, apa yang membuat kamu nggak nyaman ketika kamu belajar Islam? karena kan ini Kak apa suami aku bilang ini apa suami aku bilang katanya kalau misalnya Islam itu begini-begini ajaran paling benar bla 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 gitu Kak, panjang lebar, tapi aku nggak ngeliat itu di dalam diri suami aku gitu. Apa yang dia bilang nggak sesuai sama apa yang di ajaran agama dia bilang, nggak sesuai sama diri dia. Kau baca Al-Quran nggak? Aku suka lihat-lihat di internet, soalnya aku nggak ngerti kalau Al-Quran yang suami aku punya. Emang sih ada terjemahannya, cuman saya jarang buka, soalnya suami saya juga nggak pernah baca Al-Quran. Soalnya saya nggak pernah dituntun juga sih Kak. Suami kamu aja botol, nggak pernah baca Al-Quran, nggak ngerti artinya. Ini orang botol menuntun orang botol, sama dengan orang buta menuntun orang buta. Bagaimana bisa? Nabinya aja nggak bisa baca. Sekarang kalau kamu sudah menikah dengan dia dan kamu sekarang mualaf, sekarang kamu mau kembali sama Tuhan Yesus. Terus apa yang bisa kita lakukan kalau udah terlanjur basah begini? Coba. Iya, maksudnya pertobatan itu masih ada nggak buat aku? Ada. Gini. Kalau kamu kan sudah pernah dalam Kristen, kamu sudah pernah mengecap kasih karunia itu. Tapi kamu kemudian meninggalkan kasih karunia itu dan beralih kepada ilah lain. Ya. Dan sekarang kamu mau kembali lagi. Artinya gini, kamu mau datang lagi kepada Tuhan, itu bukan hasil usahamu. Itu adalah Roh Kudus yang menarikmu kembali. Artinya Roh Kudus itu masih bekerja dan mau berkarya di dalam kamu. Kamu kalau kamu katakan tadi kamu tidak diajarin bla bla bla, ya udah nggak apa-apa. Itu yang lama. Itu kalau kamu mau meninggalkan, tinggalkan saja. Kalau kamu mau meninggalkan ya. Tapi kalau kemudian apakah masih ada pengampunan kepada saya? Masih ada. Ya, tapi kalau kamu sudah nanti menjadi Kristen, kamu jangan tinggalkan lagi. Menurut penulis surat Ibrani, kalau kamu 2 kali meninggalkan kasih karunia itu, gitu ya. Nah, Hilang suaramu. Tadi suaranya hilang. ini ada suaranya. Udah. Oke. Nah, jadi kamu datang ke gereja terdekat, atau mungkin nanti ke gereja terdekat dari kamu lah. Nanti kamu minta untuk dibimbing. Tapi gini Noah, kamu harus belajar dulu mengenai imanmu. Ya, kamu belajar dulu iman kekristenan itu. Kamu bisa keluar dari kekristenan itu karena kamu tidak mengerti tentang imanmu. Kamu belum membentuk cintamu kepada Tuhan. Kamu belum tahu siapa itu Yesus, makanya dengan mudah kamu meninggalkannya. Seandainya kamu tahu betapa besarnya kasih Allah di dalam pribadi Kristus, kamu tidak akan mungkin mau meninggalkannya. Coba lihat para rasul. Mereka rela martir demi mempertahankan imannya. Coba lihat para murid. Coba lihat bapak-bapak gereja. Mereka rela mati demi mempertahankan imannya. Mereka tidak mau menyangkal Yesus hanya untuk imannya. Karena mereka tahu apa yang mereka imani dengan persis. Kamu pun harus begitu. Jadi kalau kamu memang sungguh-sungguh mau kembali kepada Allah, Tuhan masih membuka ampun. Kamu datang dan ingin tergerak kembali kepada Allah. Itu menjadi tanda bahwa kamu itu masih ada pengampunan.
gitu loh. Kamu masih memiliki pengampunan. Itu menjadi tanda bahwa Allah masih mengampuni kamu. Hatimu tergerak itu bukan hasil usahamu. Itu pekerjaan dan karya Tuhan. Artinya Tuhan rindu kamu kembali kepada Dia. Artinya Tuhan mau kamu kembali lagi kepada hadirat-Nya. Jadi datanglah, tetapi belajarlah agar kamu tahu apa yang kamu percayai. Kalau kamu memang sungguh-sungguh ingin menjadi Kristen kembali, saya menawarkan pelayanan saya di ministry saya. Di ministry saya, nanti kamu akan saya bimbing di sana. Iya bang? Oh udah? Oke, gitu ya. Ya, aku Iya. mau pergi dulu. Thank you. Thank you Bu Sofi. Kemana? Wah, Tuhan bentar. sudah buat judul Wah, puji Tuhan. Itu aja ya Noah ya. Nanti saya ini ya. Iya Kak, makasih Kak. Oke, semangat selalu ya. Ini jangan dimarahin anaknya Bu Sofi, kasihan. Lu sentak. Aduh, lanjut. Ya, sekarang yang harus kamu lakukan adalah kamu harus kembali membaca Alkitab. Ya, mau apa namanya nih? Noah. Jangan tunggu nanti untuk kembali kepada Tuhan. Karena kita nggak tahu dalam sedetik apa yang akan terjadi. Semenit, benar nggak Bu Sofi? Jangan tunggu nanti-nanti. Kalau kamu udah sadar ya itu karena tuntunan Roh Kudus. Saya percaya seperti itu. Itu kamu sudah mengerti sekarang. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu lama-lama. Iya, Kak, kalau aku nanya. kita sudah anak Tuhan itu pasti di hati kita tuh ada Roh Kudus pasti bekerja, Noah, ngerti nggak? Akan menarik kamu kembali. Terima Nggak bisa kasih pergi slotnya, dong. host. Ya bentar Mau Pak Dadang pulang ini dulu. Noah masih. Diam dulu. Diam dulu Pak Dadang. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan video ini dari awal hingga akhir? Menarik? Berikan di kolom komentar tanggapan teman-teman. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, apologetik ini sedang viral karena perkataan-perkataannya yang luar biasa di dalam perbedaan antara Yesus dan Isa dalam standar Quran. Memang tidak perlu dipaksa karena Yesus dalam kekristenan dan Isa dalam ukuran standar Quran itu berbeda. Dari segi manapun itu berbeda sekali, tidak ada persamaannya. Kalau soal berbuat mujizat, ya itu hal yang biasa. Maksud saya tidak terlalu intinya itu, tapi dari kehidupannya, dari kelahirannya, silsilahnya itu berbeda. Dan itulah yang membawa apologetik ini viral karena banyak dibahas. Bahkan ada juga dari orang-orang tertentu yang memaki-maki dia, teman-teman. Tapi luar biasa, ada orang tertentu juga dari orang-orang seberang ini yang memanggil dia Mas karena dia pakai rambut pendek begitu ya. Ini sungguh menggelikan, ini sungguh bodoh. Karena apa? Karena mereka tidak dapat melawan argumennya, tapi dilawan dengan cara menjelekkan pribadinya atau wajahnya begitu ya. Ini sungguh sangat disayangkan. Teman-teman, kita tidak membahas itu karena saya sudah lihat videonya dan sangat disayangkan. Maka firman Tuhan jelas dikatakan jangan menjawab orang bebal dengan kebebalannya gitu ya. Kita tidak perlu memberikan jawaban kepada orang bebal gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita mengikuti video ini, ada satu fakta yang menarik dan yang sering terjadi kepada orang Kristen, baik yang saya dengar ini, tetapi juga sering saya temui. Kenapa saya berkata demikian? Karena ini bentuk respon supaya banyak orang yang akhirnya menyadari dan melek, bukan karena apapun. Kita sebagai orang percaya, maka kita harus waspada. Iman kita harus bertumbuh. Jangan mau digoyahkan oleh apapun, termasuk yang berkaitan dengan teman hidup. Saudara, pengakuannya dia 3 tahun lalu menjadi seorang mualaf dari Kristen karena pacaran beda iman. Dan dia sudah berusaha belajar, dia berusaha untuk mempelajari, tetapi toh ternyata suaminya tidak menunjukkan nilai-nilai yang lebih baik dari keyakinannya. Dan saat ini dia datang kembali kepada Tuhan dan pertanyaannya sangat luar biasa. Apakah saya masih mendapatkan kasih karunia atau mendapatkan pengampunan daripada Yesus? Maka jawaban dari para apologetik Kristen itu tepat sekali.
dia berhak dan mendapatkan kasih karunia. Itu bukan usahanya dia, tapi karena pemberian Tuhan. Maka ketika dia kembali percaya kepada Tuhan, maka dia harus bertanggung jawab, tidak boleh lagi kembali kepada agama-agama lain. Karena firman Tuhan dengan tegas berkata di dalam Ibrani, bahwa siapa yang menyepelekan, siapa yang tidak menghargai korban persembahan, korban penebus dosa itu, maka dia tidak layak untuk itu. Tidak ada korban untuk menggantikan itu. Sengaja tahu yang benar, sudah tahu yang benar, tapi meninggalkan yang benar, maka dia tidak layak untuk menerima korban penebus dosa. Tidak layak korban untuk dia, sahabat. Nah, dia mendapatkan anugerah, dan dari situlah belajar. Nah, teman-teman, ini menjadi peringatan bagi setiap kita, anak-anak muda Kristen, orang-orang percaya. Kalau disuarakan cari teman hidup yang seiman, yang sepadan, yang takut akan Tuhan, itu bukan untuk menghalangi teman-teman untuk mencari jodoh segala macam, bukan. Tapi supaya teman-teman itu memikirkan matang-matang bahwa pernikahan atau hubungan keluarga itu bukan hanya sekedar cinta-cintaan, tapi juga untuk menghidupkan keluarga yang takut akan Tuhan. Itu penting, begitu. Bagaimana mungkin keluarga takut akan Tuhan kalau dua-duanya berbeda atau sama tapi tidak sejalan? Itu namanya tabrakan. Jadi mari cerdas. Kasih Kristus itu mengasihi kita semua. Dia cinta kita, dia sayang kita, dia sayang kamu, dia percaya, dia datang ke dunia untuk menebus kita dan memberi kasih karunia-Nya. Mari teman-teman cerdas. Jangan gegabah mengambil keputusan. Pikirkan matang-matang supaya tidak salah memilih keyakinan atau kepercayaan. Kristus mengasihi dan memberi pengampunan kepada semua orang yang mau datang kepadanya. Mari sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, datanglah kepada Tuhan, sebab Dialah sumber keselamatan itu, damai sejahtera, dan memberikan kamu pembebasan dari dosa. Sampai di sini video saya, teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.